Kita akan baca kitab Yesaya pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dalam Young's Translation, a man of pains. Seorang yang kesakitan. Dia, yaitu Kristus, adalah seorang yang kesakitan karena dia telah menanggung rasa sakit kita. Yesaya pasal 53 ayat 3 dan 4. Dia secara pribadi tidak memiliki dosa, penyakit, rasa sakit, atau penderitaan karena diri dan dosa-dosanya sendiri. Tetapi kita manusia memilikinya dalam kelimpahan. Dan karena dia datang ke dunia untuk memikulnya bagi kita, dia harus disamakan dengan kita dalam penderitaan kita, dengan mengambilnya ke atas dirinya dan menanggungnya sampai mati, sehingga kita bebas dari semuanya. Yang biasa menderita kesakitan. Dalam Young's Translation, and acquainted with sickness, dan yang telah mengenal penyakit. Kristus tidak hanya mengenal penyakit dan rasa sakit dalam arti mampu membedakan dan mendiagnosisnya dan dengan mengenalnya pada orang lain. Tetapi dia benar-benar menanggungnya dalam tubuhnya sendiri sambil tergantung di kayu salib dan menjadi pengganti bagi orang lain. Seperti pada catatan pada 10 bukti yang kita akan bahas. Kita baca Yesaya 53 ayat 4 dan akan membahas 10 bukti Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Yesaya pasal 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. 10 bukti Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Bukti pertama, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Dinyatakan dalam ayat 4 dan 5, sesungguhnya dalam bahasa Ibrani, Eken, yang berarti tentunya, tegas, pasti. Kristus telah menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita yang telah dipikulnya. Dia tertikam, ditusuk, dibunuh secara jasmani oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukti kedua, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Kutipan dan penggenapan nubuat Yesaya pasal 53 dalam Matius pasal 8 ayat 16 dan 17 membuktikan bahwa menanggung penyakit dan kelemahan adalah penyembuhan fisik, bukan penyembuhan rohani. Penyembuhan fisik disebutkan ratusan kali dalam perjanjian, janji, nubuat, dan pengalaman dalam kitab suci. Sedangkan penyembuhan jiwa hanya disebutkan satu kali dalam Mazmur pasal 41 ayat 5. Bukti ketiga, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Banyak versi mengkonfirmasi kebenaran yang jelas dari ayat 3 sampai 5 dan ayat 10 dan menyatakan bahwa baik dosa maupun penyakit telah ditanggung oleh Kristus dalam penderitaannya dan penyembuhan fisik dan pengampunan dosa keduanya telah disediakan dalam penebusan Kristus. Moffat Translation. A man of pain, who knew what sickness was. Ours was the pain he bore. He was wounded because we had sinned. 'Twas our misdeeds that crushed him. The blows that fell to him have brought us healing. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5 dan ayat 10. Dalam Moffat Translation, seorang yang kesakitan, yang tahu apa penyakit itu. Rasa sakit kitalah yang telah dia tanggung. Dia terluka karena kita telah berdosa.
perbuatan salah kita yang merumuhkan dia. Pukulan yang jatuh kepadanya telah membawa kesembuhan. Fenton Translation. He was convicted because of our crimes and punished because of our vices, and by his stripes we were healed. Yet the Lord pleased to depress him with pain. Dalam Fenton Translation, dia dinyatakan bersalah karena pemberontakan kita dan dihukum karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Namun Tuhan senang menekan Kristus dengan rasa sakit. Rotherham Translation. Man of pains and familiar with sickness, surely our sicknesses he carried, and as for our pains he bare the burden of them. He was pierced for transgressions that was ours, was crushed for iniquities that were ours. The chastisement of our well-being was upon him, and by his stripes there is healing for us. He laid on him sickness. Rotherham Translation. Seorang yang kesakitan dan akrab dengan penyakit. Sesungguhnya penyakit kita yang dia bawa, dan untuk rasa sakit kita dia telah menanggung bebannya. Dia telah tertikam oleh karena pelanggaran yang menjadi milik kita. Dia dirumuhkan oleh karena kejahatan yang menjadi milik kita. Ganjaran bagi kesejahteraan kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya ada kesembuhan bagi kita. Ia, yaitu Allah, telah meletakkan penyakit padanya. Bukti keempat, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Menurut Ibrani, seperti dalam versi yang dikutip di atas, ayat 10 dengan jelas mengatakan bahwa dia, Yehovah, telah membuat dia, Mesias, sakit, meletakkan penyakit padanya. Selain jiwanya dijadikan korban untuk dosa. Dia dibuat sakit untuk manusia, sebagaimana dia dibuat dosa bagi mereka. Idenya adalah bahwa dia menjadi korban sakit penyakit dan juga korban penghapus dosa bagi manusia. Pada dasarnya, dia tidak pernah melakukan dosa pribadi, juga tidak ditemukan tipu muslihat di mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Kristus tidak pernah melakukan perampokan, perzinahan, penistaan, atau dosa lainnya. Namun dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 bahwa Kristus dibuat menjadi dosa untuk kita, agar kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Demikian juga, dia tidak secara pribadi mengalami semua sakit penyakit, tetapi Kristus menjadi sakit dalam arti menjadi korban penyakit. Dia telah membuat pendamaian dosa dan semua akibatnya. Baik dosa maupun penyakit adalah bagian dari satu kutukan, dan keduanya menjadi bagian dari satu penebusan. Kristus telah menebus dan membuat persediaan untuk penyakit disembuhkan, serta dosa untuk diampuni. Bukti kelima, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Allah tidak melakukan apapun untuk menghapus dosa, penyakit, dan setiap bagian lain dari kutukan, kecuali melalui karya penebusan Kristus. Bahkan pekerjaan pemulihan bumi di masa depan, makhluk-makhluk di bumi, dan seluruh keluarga manusia, termasuk tubuh, jiwa, dan roh mereka, akan dilakukan melalui penebusan. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25. Bagaimana penebusan bisa terpisah dari pendamaian, dan bagaimana bisa lengkap tanpa penyediaan untuk tubuh dan juga jiwa. Jika seluruh ciptaan akan dibebaskan dari belenggu kebinasaan, itu harus pasti oleh darah dan akan mencakup tubuh dan jiwa. Bukti keenam, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Tuhan membuat perjanjian untuk menyembuhkan tubuh sekaligus untuk menyelamatkan jiwa. Keluaran pasal 15 ayat 26, pasal 23 ayat 25, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, dan Matius pasal 26 ayat 28. Janji dan nubuat dibuat juga untuk tujuan ini.
Dan Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk memenuhi ini dan menunjukkan persediaan bagi manusia dengan menyembuhkan tubuh dan menyelamatkan jiwa. Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, pasal 9 ayat 5 dan 6, Yohanes pasal 10 ayat 10, Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Kristus telah mengutus murid-murid mula-mula untuk pelayanan penyembuhan dengan mengusir setan-setan. Matius pasal 10 ayat 10, pasal 28 ayat 20. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lukas pasal 10 dan pasal 24 ayat 49. Bukti ketujuh, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Allah telah menyatakan bahwa penyembuhan akan menyertai pertobatan jika Injil diajarkan dengan benar dan manusia menerima dan bertindak berdasarkan kebenaran. Mazmur pasal 103 ayat 3, Matius pasal 9 ayat 5 dan 6, dan pasal 13 ayat 14 sampai 17. Bukti ke-8, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Petrus menegaskan doktrin Yesaya dengan menyatakan bahwa Kristus telah menanggung dosa semua manusia di dalam tubuhnya di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bukti ke-9, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Dalam tipologi, pendamaian dikaitkan dengan penyembuhan dalam banyak ayat. Seluruh pasal dikhususkan untuk mengadakan pendamaian bagi dosa dan penyakit, dan bahkan untuk sentuhan terkecil dari kenajisan yang hanya menyentuh mayat, kuburan, mengeluarkan darah saat melahirkan, kusta, dan lain-lain. Imamat pasal 12 ayat 7 dan 8, dan pasal 14 dan pasal 15. Mengapa petunjuk rinci ini sehubungan dengan pendamaian untuk penghapusan dosa dan penyakit dalam tipologi? Jika tidak ada hubungan antara pendamaian dan penyembuhan penyakit dalam Kristus yang memenuhi tipe-tipe. Bukti ke-10, Kristus telah menanggung dosa dan penyakit. Dalam banyak kasus penyembuhan yang dicatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, doa dan pendamaian sepenuhnya diakui sebagai metode Tuhan dalam menangani dosa dan penyakit. Perhatikan perlunya pendamaian dan pengakuan dosa dalam berbagai penyembuhan. Keluaran pasal 32, Bilangan pasal 16 ayat 46 sampai 50, pasal 21 ayat 1 sampai 9, dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 14. Banyak yang meninggal karena sakit di Korintus karena mereka tidak mengenali dan memperoleh kesembuhan melalui tubuh yang hancur dan penumpahan darah Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 34. Kristus sendiri mengakui pendamaian, yaitu penebusan sehubungan dengan penyembuhan. Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. Sekarang saya membaca kembali Yesaya pasal 53 ayat 4 untuk membahas dua kata, yaitu ditanggungnya dan dipikulnya. Yesaya pasal 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ditanggungnya didefinisikan. Ditanggung dalam bahasa Ibrani, nasa, yang berarti untuk mengangkat, menanggung, mengangkut, merodakan, menghapus, membawa pergi. Idenya adalah bahwa satu orang mengambil beban orang lain dan menempatkannya pada dirinya sendiri. Yesaya pasal 53 ayat 4. Mazmur pasal 103 ayat 12. Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika Kristus telah menanggung penyakit kita, maka penyakit itu diangkat. Dalam arti yang sama, dosa dihapuskan atau dipikul seperti dalam Yesaya pasal 53 ayat 11.
Ini tidak hanya dilakukan untuk orang-orang yang hidup selama beberapa tahun pelayanan Kristus di bumi, tetapi itu dilakukan untuk semua orang dari segala zaman. Jika penyakit hanya ditanggung untuk segelintir orang dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun, maka dosa juga hanya ditanggung untuk segelintir orang ini, dan yang lainnya hilang terkena penyakit, dan tidak ada penyembuhan bagi keduanya. Dipikulia didefinisikan. Dipikulia dalam bahasa Ibrani, kabar, yang berarti dipikul untuk membawa dan beban. Yesaya pasal 53 ayat 11 dan Pengkhotbah pasal 12 ayat 5. Gagasan dalam semua arti ini adalah bahwa beban penuh ditanggung oleh orang yang membawanya, sehingga semua orang lain dapat bebas darinya. Artinya adalah bahwa Kristus telah menanggung semua penyakit dan rasa sakit kita, sehingga kita tidak perlu memilikinya. Jika kita memilikinya, itu karena kita tidak menurunkannya kepada Kristus dengan iman. Tidak perlu bagi kita untuk menanggungnya jika Kristus telah menanggungnya. Jika Tuhan tidak bermaksud agar umatnya bebas dari hal itu, maka Allah tidak akan meletakkannya di atas Kristus untuk ditanggungkan bagi kita. Yesaya pasal 53 ayat 3, 4, 6, 8, dan 11. Seseorang dapat terbebas dari penyakitnya serta dosa-dosanya atas dasar doa dan iman pada penebusan. Sekali lagi, seseorang dapat terbebas dari penyakitnya serta dosa-dosanya atas dasar doa dan iman pada penebusan. Kita harus percaya pada persediaan untuk menerima manfaatnya. Semua janji kitab suci dan semua manfaat Injil adalah untuk orang percaya, bukan untuk orang yang tidak percaya. Hukum Allah adalah siapa yang percaya akan diberkati dan siapa yang tidak percaya tidak akan diberkati. Markus pasal 1 ayat 15, pasal 16 ayat 15 sampai 20, dan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, pasal 14 ayat 12 sampai 15, dan Ibrani pasal 11 ayat 6, dan Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Dalam segala hal, aturannya adalah menurut imanmu jadilah kepadamu. Matius pasal 8 ayat 13, pasal 9 ayat 23. Matius pasal 8 ayat 13 dalam Authorized Version. As thou hast believed, so be it done unto you. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Haleluya.